Halo anak-anak, apa kabar? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan agar kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 4. Tema 1, subtema 4. Mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia PJOK. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak berjalan dan meloncat. Sebagai contoh, kombinasi gerak berjalan ke depan, lalu meloncat ke depan. Langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan ke depan, lalu meloncat ke depan. 1. Berdiri tegak. Pandangan mengarah ke depan. Lalu melangkahkan kaki ke depan dan mengayunkan tangan bersilang dengan kaki secara bergantian. 2. Diikuti menekuk kedua kaki dan kedua tangan ditarik ke belakang, lalu menolakkan dua kaki ke depan. 3. Kemudian ayunkan kedua tangan dan kaki ke depan saat tubuh melayang. Badan condong ke depan. 4. Selanjutnya, mendarat dengan tumpuan kedua kaki dalam posisi ditekuk dan kedua tangan lurus ke depan. Berikut beberapa contoh lain kombinasi gerak berjalan dan meloncat. Gerak berjalan ke belakang, lalu meloncat ke belakang. Gerak berjalan ke kanan, lalu meloncat ke kanan. Gerak berjalan ke kiri, lalu meloncat ke kiri. Selain kombinasi gerak berjalan dan meloncat, ada juga kombinasi gerak berlari dan meloncat. Langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berlari dan meloncat. 1. Posisi awal berdiri tegak. Pandangan mengarah ke depan. 2. Kemudian berlari dengan mengangkat salah satu kaki, lalu dilangkahkan secara bergantian. 3. Kedua tangan ditekuk dan diayunkan bersilang dengan kaki secara bergantian, serta posisi badan dicondongkan ke depan. 4. Diikuti menekuk kedua kaki dan kedua tangan ditarik ke belakang, lalu menolakkan dua kaki ke depan. 5. Kemudian ayunkan kedua tangan dan kaki ke depan saat tubuh melayang. Badan condong ke depan. 6. Selanjutnya, mendarat dengan tumpuan kedua kaki dalam posisi ditekuk dan kedua tangan lurus ke depan. Kombinasi-kombinasi gerak tersebut dapat dilakukan saat bermain. Bermain bersama dengan rukun merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan. Berikut
contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. 1. Bermain bersama keluarga. 2. Bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. 3. Musyawarah menyelesaikan masalah keluarga. 4. Bekerja sama merawat tanaman. Manfaat hidup bersatu di lingkungan rumah adalah 1. Terjalin kerukunan antar anggota keluarga. 2. Pekerjaan cepat selesai jika dilakukan seluruh anggota keluarga. 3. Lingkungan rumah menjadi nyaman. Saat bermain di sekolah bersama teman, kita juga harus rukun. Rukun saat bermain bersama teman di sekolah juga merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan. Berikut contoh perilaku yang menunjukkan persatuan saat bermain di sekolah. 1. Bekerja sama merapikan alat permainan. 2. Bermusyawarah menentukan permainan. 3. Bekerja bakti membersihkan tempat bermain. Manfaat melakukan kegiatan menunjukkan persatuan. 1. Menciptakan kerukunan. 2. Pekerjaan berat menjadi ringan. 3. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Akibat tidak melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan. 1. Timbul perpecahan atau perselisihan. 2. Terjadi pertengkaran. Pernahkah kalian melihat pohon bambu? Bagaimana cara bambu berkembang biak? Tumbuhan bambu hidup di darat. Tumbuhan bambu memiliki batang beruas-ruas. Tumbuhan bambu memerlukan air, zat hara, oksigen, dan karbon dioksida untuk bertahan hidup. Air dan zat hara berasal dari dalam tanah. Oksigen dan karbon dioksida berasal dari udara. Air, zat hara, dan karbon dioksida digunakan untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari juga membantu pertumbuhan tumbuhan. Oksigen digunakan untuk bernapas. Tumbuhan bambu berkembang biak secara alami menggunakan tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang muncul di sekitar tumbuhan induk. Tumbuhan bambu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tumbuhan bambu ditandai dengan batang tumbuhan bertambah tinggi dan daun tumbuhan bertambah banyak. Perkembangan tumbuhan bambu ditandai dengan kemampuan membuat makanan bertambah seiring bertambahnya banyak daun. Tumbuhan bambu berkembang biak menggunakan tunas. Pada umumnya, tunas dibedakan menjadi 3.
1. Tunas batang. Tunas batang tumbuh pada batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang antara lain bambu, pisang, dan tebu. 2. Tunas daun. Tunas daun tumbuh pada daun tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek. 3. Tunas akar. Tunas akar tumbuh pada akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar antara lain sukun dan karsen. Pernahkah kalian makan makanan berbahan dasar kentang? Pernahkah kalian melihat tanaman kentang? Tanaman kentang hidup di darat. Pada umumnya, tanaman kentang tumbuh menjalar di atas tanah. Tanaman kentang membutuhkan air, zat hara, oksigen, dan karbon dioksida. Tanaman kentang juga membutuhkan cahaya matahari. Akar tanaman kentang akan bergerak menuju sumber air. Batang tanaman akan bergerak menuju cahaya matahari. Tanaman kentang berkembang biak menggunakan umbi batang. Tanaman kentang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi batang dan ukuran umbi. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan untuk membuat makanan. Perkembangan juga ditandai dengan munculnya bunga setelah dewasa, sehingga tanaman mampu berkembang biak. Umbi merupakan bagian tanaman yang membesar di dalam tanah. Umbi membesar karena berisi cadangan makanan. Berdasarkan asal bagian tubuh tumbuhan, umbi dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Umbi akar. Umbi akar berasal dari bagian akar. Umbi akar tidak berbuku-buku. Umbi akar tidak memiliki mata tunas. Contoh tanaman berkembang biak dengan umbi akar antara lain wortel, lobak, dan singkong. 2. Umbi batang. Umbi batang berasal dari batang. Umbi batang memiliki mata tunas. Contoh tanaman berkembang biak dengan umbi batang antara lain kentang dan ubi jalar. 3. Umbi lapis. Umbi lapis berasal dari bagian daun. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Contoh tanaman berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih,
dan bunga bakung. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak. Ada kombinasi gerak berjalan dan melompat atau berlari dan melompat. Nah, untuk pembelajaran tadi kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak berjalan dan meloncat, juga berlari dan meloncat. Di sini melompat dan meloncat itu ada perbedaannya. Untuk melompat kita bertumpu pada satu kaki. Nah, sedangkan meloncat itu bertumpu dengan dua kaki. Ya, anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang perilaku yang menunjukkan persatuan saat bermain di sekolah juga di rumah. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman. Nah, ada yang dengan tunas, juga dengan umbi. Jadi anak-anak, kalian bisa baca-baca lagi buku kalian agar lebih memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan ini atau perkembangbiakan tanaman. Anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat. Sampai ketemu lagi anak-anak pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.